bawah bimbingan Bapak Sigit Prasetyo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nela Syifa dengan NIM 3342317 dan rekan saya. Saya Mila Dewi Wijaya dengan NIM 3342314 dan ada rekan saya yaitu Ahmad Badawi dengan NIM 3342309. Kemudian selanjutnya kita akan membahas latar belakang. Yang pertama ada pertumbuhan pinjaman online. Jadi penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia yang semakin meningkat karena prosesnya cepat dan mudah. Kemudian yang kedua ada risiko kredit macet. Jadi tidak semua peminjam mampu melunasi pinjamannya sehingga meningkatkan risiko gagal bayar. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan big data. Jadi data historis nasabah dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang mempengaruhi gagal bayar. Kemudian yang terakhir ada peran machine learning. Jadi model prediksi dapat membantu perusahaan fintech menilai risiko calon peminjam sebelum pinjaman disetujui. Selanjutnya ada beberapa urusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana memprediksi risiko gagal bayar, kemudian faktor apa aja yang paling berpengaruh terhadap gagal bayar, kemudian yang terakhir bagaimana hasil prediksi bisa membantu perusahaan fintech. Kemudian untuk dataset ini kami mengambil dari Kaggle yang dimana jumlah rekornya itu kurang lebih yaitu 255.000 baris. Dan ini sudah tertera di situ. Kemudian untuk fitur utamanya sendiri ini ada age, income, normal, credit score dengan sumber datanya numeric atau kategorikal. Kemudian ada eksplorasi data, analis atau EDA. Di sini analisis itu dilakukan untuk memahami distribusi data dan hubungan antar fitur. Variabel utama yang dianalisis itu meliputi income, loan amount, age, dan credit score. Yang pertama itu ada distribusi pendapatan atau income. Di sini pendapatan nasabah itu tersebar cukup merata pada berbagai rekan income dan juga tidak dapat konsentrasi data yang terlalu tinggi pada kelompok pendapatan tertentu, dan hal ini tuh menunjukkan dataset itu memiliki variasi ekonomi yang baik untuk proses pelatihan model. Yang kemudian ada distribusi jumlah pinjaman atau loan amount. Jadi kelompok nasabah yang mengalami default ini memiliki rata-rata jumlah pinjaman yang lebih tinggi. Semakin besar nilai pinjaman, maka semakin besar juga potensi risiko gagal bayar. Untuk loan amount sendiri ini berpotensi menjadi salah satu fitur penting dalam prediksi default. Selanjutnya ada korelasi antar fitur. Di sini sebagian besar fitur itu memiliki korelasi yang rendah hingga sedang, sehingga tidak ditemukan multikolerialitas yang kuat antar variabel, dan juga variabel ratio itu menunjukkan hubungan yang relatif lebih terlihat terhadap status default. Kemudian karena hubungan linear antara fitur tidak terlalu kuat, maka diperlukan algoritma machine learning untuk menemukan pola yang lebih kompleks. Dan kemudian ada data cleansing dan transformasi. Yang pertama ada penanganan missing value. Jadi ini identifikasi nilai kosong pada setiap fitur dataset. Missing value ini ditangani menggunakan imputasi atau cleaning yang akan menjaga konsistensi data sebelum proses query. Yang kedua ada encoding variabel kategorikal. Variabel ini seperti education, jadi masih berbentuk kategori. Data yang diubah menjadi format numerik melalui encoding dapat memungkinkan data diproses oleh algoritma machine learning. Selanjutnya ada fitur engineering. Di sini dibuat fitur land income ratio dan juga mengukur perbandingan jumlah pinjaman terhadap pendapatan, kemudian membantu menggambarkan kemampuan pembayaran nasabah. Dan yang selanjutnya adalah normalisasi data. Itu merupakan fitur menarik di standarisasi agar skalanya itu seragam, kemudian juga digunakan untuk menghindari dominasi fitur dalam data yang besar dan membantu meningkatkan performa model. Yang selanjutnya ada analisis dan visualisasi. Untuk analisis berdasarkan bentuk ini dapat dilihat seperti grafik sendiri ini. Distribusi gagal bayar dianalisis berdasarkan kelompok usia nasabah. Jadi kelompok
pinjaman yang lebih tinggi. Variasi usia menunjukkan pola risiko default yang berbeda. Match ini menjadi salah satu fitur yang berkontribusi dalam prediksi default. Selanjutnya ada hubungan income dan liability. Di sini analisis itu dilakukan untuk melihat hubungan pendapatan dengan jumlah pinjaman. Di sini nasabah dengan income yang rendah cenderung memiliki rasio pinjaman yang lebih tinggi, dan juga kondisi itu dapat meningkatkan potensi resiko terjadinya gagal bayar. Selanjutnya ada model predictive MLP. Untuk people machine learning sendiri, berdasarnya ini hasil processing yang digunakan sebagai input model. Jadi data melewati tahap training untuk membangun pola prediksi. Untuk model menghasilkan prediksi risiko gagal bayar nasabah. Implementasi model ini dilakukan menggunakan library machine learning untuk proses training dan prediction. Selanjutnya ada mistake prediction yang merupakan algoritma prediksi. Di sini model itu diklasifikasi linear untuk prediksi linear, default atau non-default. Kemudian ada rainforest, ini menggunakan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi prediksi, dan yang terakhir digunakan gradient boosted trees. Di sini model seperti itu untuk menangkap pola kompleks pada data. Dan ini merupakan diagram perbandingan dari tiga machine learning ini, algoritma ini. Yang selanjutnya ada evaluasi model untuk perbandingan performa model. Jadi setiap model ini dievaluasi menggunakan beberapa metrik klasifikasi. Untuk evaluasinya dilakukan untuk membandingkan kemampuan prediksi default dengan modelnya itu dengan performa terbaik yang dipilih untuk analisis lanjutan. Selanjutnya ada evaluasi model untuk ROC analisis. Di sini ROC curve digunakan untuk mengukur kemampuan model yang digunakan membedakan kelas. Dan semakin tinggi nilai ROC itu, maka akan semakin banyak model melakukan klasifikasi, dan model terbaik menunjukkan pemisahan kelas yang lebih menentukan. Dia ada precision dan recall. Untuk prediksinya sendiri ini mengukur kecepatan prediksi default. Recall-nya ini mengukur kemampuan mendeteksi sebagai risiko. Jadi recall ini penting untuk meminimalkan risiko kredit macam. Selanjutnya ada confusion matrix, dimana ini tuh menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah. False negatif penting diperhatikan pada kasus default, dan kesalahan prediksi itu dapat meningkatkan risiko bisnis. Yang selanjutnya ada fitur importance. Ada analisis fitur importance dan faktor dominan. Untuk analisis fitur importance sendiri ini dilakukan untuk mengetahui fitur yang paling mempengaruhi prediksi model. Jadi setiap fitur memiliki kontribusi berbeda terhadap keputusan klasifikasi. Untuk fitur dominan membantu memenuhi pola resiko kredit. Untuk faktor dominannya sendiri ini diengkau mempengaruhi kemampuan pembayaran pinjaman. Credit score menggambarkan tingkat kelayakan kredit nasabah. Untuk pola amount menunjukkan kesabaran finansial nasabah, dan untuk age ini berpengaruh terhadap profil risiko pinjam. Terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu model terbaik. Di sini gradient boosted trees itu menunjukkan performa terbaik dalam prediksi default, dan juga evaluasi itu dilakukan menggunakan akurasi, precision, recall, dan ROC. Selanjutnya ada faktor dominan, income, credit score, dan lain-lain itu memiliki kontribusi terbesar terhadap prediksi. Dan faktor finansial itu menjadi indikator yang paling penting terjadinya risiko gagal bayar. Kemudian rekomendasi yaitu model dapat digunakan untuk membantu proses approval pinjaman dan membantu vintage mengurangi risiko kredit macet melalui analisis data. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum